ISM dan Indonesia Cold Chain Expo itu kan sebenarnya kita pionir ya Pak di industri cold chain ini. Kita pameran tertua, terlengkap, pertama gitulah. Jadi dari awal dari diselenggarakan itu misi kita cuma satu, itu mengenalkan dan mendorong cold chain untuk Indonesia. Di tahun ini kita berharap pameran yang kita sajikan itu semakin lengkap gitu ya Pak. Kita juga berani bilang bahwa kita mulai dari produksi food, daging gitu ya, peralatan pemrosesan, teknologi pendingin, cold storage atau apapun yang bisa disebutkan sebagai cold chain itu kita berusaha hadirkan di pameran ini gitu. Jadi kalau mau cari apapun kebutuhan di industri cold chain bisa ditemukan di pameran ini. Antusiasme tahun lalu tuh luar biasa banget, makanya kita mengulang lagi nih untuk ISM dan Indonesia Cold Chain Expo akan kita hadirkan di G-Expo Kemayoran tanggal 7 sampai 10 Mei mendatang. So many people come and so many companies, especially refrigerator, storage, and food, especially food, meats, vegetables, seafood, something like that. 因为印尼的这2年的经济增长的增速比较快，印尼有很大的一个消费市场。其实这样子的话，让我们很想来到印尼，然后来开拓印尼的这样市场。印尼我们也想共同跟印尼分享印尼的发展的这样的一个机会规划，所以让我来到了这个展会。 Baik, sekarang saya bersama dengan Ibu Caroline Hu selaku Project Manager dari Wakeni, didamping dengan Ibu Teresa Purba selaku Marketing Communication. Selamat sore Ibu-Ibu. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir di Transgo kembali, Bu. Iya, makasih undangannya Pak. Ya, Wakeni ini sebagai event organizer dari International Indonesia Seafood and Expo dan Indonesia Cold Chain Expo yang akan digelar tanggal 7 hingga 10 Mei di G-Expo Kemayoran. Betul ya, Bu? Betul, Pak. Iya. Sebelum mengulas terkait persiapan untuk Indonesia Cold Chain Expo di tahun ini, mungkin kita flashback mungkin ya, Bu, terkait capaian di tahun lalu. Seperti apa, Bu? Terutama dari sisi eksibitor, visitor, hingga mungkin transaksi ekonominya. Oke, kalau kita lihat ke belakang nih ke 2024, itu kita sebenarnya meningkat banget dari tahun 2023. Dari sisi eksibitor kita ada lebih dari 200 eksibitor, dari Indonesia juga, dari luar negeri juga. Kita juga ada dari beberapa sektor, dari seafood, dari cold chain, dari logistik, supply chain, everything gitu loh. Jadi ada kurang lebih 200 eksibitor untuk ISM dan Indonesia Cold Chain Expo sendiri. Dari sisi pengunjung ada kurang lebih 30.000 pengunjung yang hadir. Itu dari Indonesia maupun luar negeri juga. 30.000 visitor itu benar-benar beragam, mulai dari ada yang eksportir, importir, ada yang agen juga cari peluang luar negeri gitu kan. Jadi itu benar-benar 4 hari itu 30 ribuan visitor lah. Jadi untuk antusiasme tahun lalu tuh luar biasa banget, makanya kita mengulang lagi nih untuk ISM dan Indonesia Cold Chain Expo akan kita hadirkan di G-Expo Kemayoran tanggal 7 sampai 10 Mei mendatang. Oke. Dari luar negeri juga ya berarti. Boleh tahu negara apa saja? Untuk negara-negaranya ada beragam sih Pak. Dari sisi eksibitor ya, kita ngomong ada dari Singapura, Malaysia, China, Jepang, Taiwan, South Korea, Swedia pun ada, dari Jerman pun ada. Oke, baik. Dan menariknya kalau di tahun lalu itu tidak hanya digelar di Jakarta ya Bu, sudah merambah mungkin di daerah terutama di Surabaya. Apa pertimbangan dari Wakeni? Nah, sebenarnya dan bagaimana respon dari di daerah? Sebenarnya tahun lalu kan kita memulai lagi nih, kita bikin di luar kota ya. Sebenarnya dari 2017 kita udah pernah bikin di Surabaya. 2017 kita bikin, 2019 atau 2018 kita juga pernah mengadakan di Surabaya.
kita vakum sebentar, lalu kita lihat kebutuhannya cold chain tuh sebenarnya nggak di Indonesia nggak di Jakarta doang loh. Indonesia kan luas banget nih. Cold chain apalagi di Indonesia Timur kan sangat dibutuhkan banget tuh, Pak. Makanya tuh kita start lagi nih bikin-bikin di daerah. Salah satunya itu kenapa kita mulai di Surabaya. Tahun lalu di bulan Desember itu kita bikin di Surabaya. Dan ternyata antusiasmenya itu luar biasa banget. Jadi bener-bener banyak banget visitor dari luar pulau pun pada datang gitu. Di Indonesia Timur. Betul. Jadi dari Sulawesi, dari Papua, dari Kalimantan datang ke pameran kita. Jadi kita ngelihat, wah ternyata Indonesia tuh kebutuhan cold chain-nya segitu besarnya ya, sampai-sampai mereka tuh mau rela datang jauh-jauh ke Surabaya gitu untuk sourcing nih kebutuhan mereka gitu loh. Jawa Timur sendiri kan untuk industri makanan, industri perikanan, pertanian kan kembang banget kan. Jadi dari buyer dari Jawa Tengah, Jawa Timur pun luar biasa banget sih Pak kita lihatnya. Nah makanya nih kita juga lagi mau lihat apakah nanti kita bikin juga di luar-luar pulau gitu kan. Artinya ada peluang untuk. Ada peluang. Atau mungkin sudah ada permintaan di luar pulau Jawa? Permintaan sih ada banget ya. Kita udah dari 2024, 2023 tuh udah ada permintaan untuk bikin di luar pulau. Jadi nanti kita tunggu waktunya aja kita announce. Yang paling potensial di mana? Di luar pulau? Sulawesi sih Pak. Sulawesi. Karena mungkin tren cold chain juga lagi naik di sana atau gimana? Sulawesi kan terkenal perikanan ya. Perikanan. Jadi ada permintaan nih dari teman-teman di Sulawesi, dari eksibitor pun mau ikut gitu. Artinya secara industri seperti mungkin layanan cold storage, cold chain sudah ada ya di sana, udah berkembang. Iya, banget. Baik. Dan untuk pameran ini kan juga bersamaan dengan pameran Food and Beverage Indonesia, Bu ya. Iya. Apakah ini sengaja digelar untuk ya memang bagian dari ekosistem untuk cold chain? Jadi kalau Food Beverage Indonesia itu sengaja banget memang kita jadiin satu dengan Indonesia Cold Chain Expo dengan International Indonesia Seafood and Meat. Karena kan kalau kita lihat pengguna terbesar cold chain sebenarnya kan adalah food. Jadi kita tuh mau kasih lihat kalau ini loh keterkaitannya food dengan cold chain itu seperti ini. Jadi visitor dari food tuh juga bisa lihat, oh ini loh cara distribusi ternyata begini, cara simpanan begini, logistiknya tuh ternyata pakainya kayak gini gitu loh. Jadi harapannya ke depannya dengan kita mensinergikan dua industri ini, industri food dengan cold chain, kita harapannya jadinya tuh lebih kolaborasi lah antara dua industri ini gitu. Apa saja yang dipamerkan kalau untuk yang food and beverage? Kalau food and beverage itu kita beragam sih Pak. Jadi dari raw materials misalnya dari bahan baku makanan sampai ke bumbu, alat masak, kitchen equipment, kitchen utensil, sampai ke alat-alat horeca juga. Jadi kita tuh kompleks cukup hulu ke hilir gitu loh. Jadi kita tujuannya sebenarnya hulu ke hilir nih Pak. Gimana caranya? Misalnya ikan ditangkap sama nelayan kan dari laut nih. Diproduksi misalnya cara penyimpanan ikannya, diproduksinya gimana sampai ke tangan chef atau konsumen, dimasak, diolah lalu disajikan tuh kita maunya kayak gitu Pak, jadi hulu ke hilir gitu. Iya, bisa dikatakan bagian ekosistem dari cold chain juga gitu ya. Iya. Kalau secara layoutnya nanti apakah sama tata letaknya dengan ISM dan ICE ini? Ini kita bersebelahan. Jadi sebelah sini food, sebelah sini ISM dan Indonesia Cold Chain Expo. Oke. Dan menariknya untuk di tahun ini kan ada tagline We Are Cold Chain nih. Apa maksudnya ini? Jadi We Are Cold Chain itu memang sesuatu yang kita baru launching tahun ini ya. Campaign We Are Cold Chain itu sebenarnya kita mau nunjukin kalau yang terlibat di industri cold chain tuh banyak loh. Jadi kita tuh mau menyatukan semua yang terlibat di industri cold chain sebenarnya. Jadi apakah itu yang produksi makanan, yang ngangkut, yang nyimpen di cold storage, yang apalagi ya, yang ngolah makanannya gitu loh.
Jadi benar-benar kita mau menyatukan semua stakeholder ini menjadi satu. Itulah kenapa kita mau bareng-bareng ngebangun industri juga kan nih Pak. Makanya kita bilang we are cold chain, karena biar kita sama-sama ngerasa punya wadah. Jadi kita bisa jalan bareng. Gitu. Oke, artinya di satu pameran ini semua ada gitu ya. Oke. Baik. Dan juga ini kan juga di tahun ini kan ada semacam klasterisasi ya Bu. Ada warehouse and storage handling, juga smart logistic and supply chain. Apa yang baru dari konsep ini? Jadi konsepnya itu sebenarnya kan rangkaian cold storage kan banyak ya Pak ya. Kita ada penyimpanan, ada logistik, ada processing gitu kan. Jadi itulah kenapa kita bikin cluster baru warehousing and storage handling expo dan smart logistic and supply chain itu, karena biar visitor lebih gampang ketemuin apa yang mereka butuhin. Jadi misalnya saya adalah owner yang cold storage, otomatis saya carinya barang-barang yang related ke cold storage gitu dong. Atau misalnya saya orang logistik nih, saya langsung ke daerah ini, ke segmen ini gitu sih Pak. Jadi sebenarnya biar dengan klaster-klaster ini kan jadi memudahkan buat nyari-nyarinya gitu. Kalau untuk di cluster smart logistik ini lebih ke teknologi atau ke teknologi, jadi ke IoT, tracking system, management supply chain seperti itu. Oke, baik. Dan yang menarik juga ini kan menjadi tahun ke-12 ya, dan diklaim sebagai pameran cold chain tertua ya, terutama untuk industri seafood, daging, dan cold chain. Mungkin flashback lagi Bu ke belakang, apa sih perjalanan dari pameran ini Bu? Jadi ini udah 1 dekade ya ISM dan Indonesia Cold Chain Expo. Bangga sih. Gak berasa sebenarnya udah 12 tahun. ISM dan Indonesia Cold Chain Expo itu kan sebenarnya kita pionir ya Pak di industri cold chain ini. Kita pameran tertua, terlengkap, pertama gitulah. Jadi dari awal dari diselenggarakan itu misi kita cuma satu, itu mengenalkan dan mendorong cold chain untuk Indonesia. Jadi yang dulu masih terbilang baru, masih orang-orang mungkin nggak paham apa itu cold chain, kenapa cold chain itu penting. Kita mau mengenalkan ini loh, cold chain itu penting karena ini. Gitu. Makanya seiring dengan jalannya waktu, kita juga lihat industri cold chain kan pesat banget ya, pembangunannya. Kita ngelihat, oh ternyata diperlukan nih di distribusi makanan, misalnya wortel dari beras tagi gitu kan, perlu sampai ke Bali, gimana caranya nih biar tetap fresh, nggak rusak, ini gimana caranya, itu kan perlu cold chain nih Pak. Nah makanya ISM dan ICE itu kita ngerasa udah menjadi saksi nih gimana berkembang pesatnya industri cold chain di Indonesia. Jadi kita juga semoga bisa menjadi wadah penting untuk pelaku-pelaku industri ini. Jadi kita juga bukan cuma pameran, tapi juga barometer nih Pak perkembangannya cold chain di Indonesia. Gitu. Artinya di edisi 12 ini bisa dikatakan dari waktu ini kita sudah mengikuti tren industri logistik ya selama mungkin lebih dari 1 dekade ini. Kalau melihat trennya seperti apa? Trennya itu kita ngerasa cold chain kali ini belakangan ini tuh cold chain pasarnya cepet banget ya, bertambah. Tadi kita juga baru ngobrol ya Pak, cold storage kayaknya sekarang makin bertambah banyak. Cold chain logistik juga makin banyak banget ya, nambah gitu kan. Jadi menurut saya sih untuk industri cold chain di Indonesia sendiri itu berkembangnya pesat banget ya. Dan masyarakat pun semakin aware gitu loh. Ini loh pentingnya cold chain buat food safety kah atau buat apakah. Dan cold chain kan nggak melulu untuk food ya. Jadi industri farmasi, kosmetik, e-commerce sekarang juga butuh gitu kan. Makanya dengan semakin bertumbuhnya industri-industri ini, industri cold chain pun bertambah secara masif banget sih belakangan sih. Gitu. Berarti dari usernya pun sudah aware soal cold chain. Iya, terus dari exhibitor kita juga kan yang dipamerkan makin beragam, makin ternyata ini udah ada ini nih, ada ini buat teknologi baru buat apa gitu loh. Jadi buat saya sih industri kali ini cold chain belakangan tuh hebat banget sih perkembangannya.
Oke. Sekarang berlanjut ke Bu Tere nih. Aduh. Untuk pameran tahun ini apa yang nanti dipamerkan dari ISM dan IC? Iya, mungkin tadi juga udah dibahas, kita juga ada klaster baru di semakin luas gitu ya, cold chain. Jadi tahun ini kita berharap pameran yang kita sajikan itu semakin lengkap gitu ya Pak. Kita juga bilang bahwa kita mulai dari produksi food, daging gitu ya, peralatan pemrosesan, teknologi pendingin, cold storage atau apapun yang bisa disebutkan sebagai cold chain itu kita berusaha hadirkan di pameran ini gitu. Jadi kalau mau cari apapun kebutuhan di industri cold chain bisa ditemukan di pameran ini. Oke. Kalau dari sisi profil eksibitornya, Bu Caroline, dari industri apa saja? Kalau untuk profil dari exhibitor sih sebenarnya kita beragam banget ya Pak. Jadi kita memang semakin kesini semakin kita lihat banyak banget penambahan. Apakah itu dari logistik, apakah itu dari pendingin, dari yang di luar logistik pun ada yang kayak chiller, freezer, refrigeration, ice machine. Ada lagi yang dari sisi warehousing, storage handling juga kan semakin beragam. IoT, tracking system itu beragam banget sih. Jadi spektrumnya luas banget. Jadi kita mencoba nih biar hulu ke hilir gitu. Boleh mungkin mention beberapa brand yang Jadi pemain-pemain besar seperti Mitsubishi Fuso, Carrier Transico, Topre Refrigeration, Sunwow Electronics itu udah pasti ikut lagi. So far sih udah lebih dari 10 negara yang akan ikut partisipasi di ISM dan Indonesia Cold Chain Expo. Mereka akan bawa teknologi baru, solusi baru, inovasi baru gitu. Ya harusnya mungkin dari brand-brand besar yang ikut itu ya semakin menambah trust ya. Tentunya mungkin yang belum tertarik dengan join di pameran dari ICE ini. Betul. Oke. Kembali ke Bu Tere nih, mungkin kalau dari sisi profil pengunjung yang nanti ditargetkan seperti apa? Pastinya yang pertama yang terlibat di industri cold chain ya gitu. Tapi untuk targetnya sendiri pastinya mulai dari namanya sendiri, Seafood and Meat gitu. Indonesia dikenal kaya banget, pastinya banyak orang-orang yang butuh pameran ini. Jadi kita undang banget untuk hadir, mulai dari logistik, farmasi, seperti yang tadi kita sebutkan, F&B, ini tidak bisa lepas ya dari kebutuhan cold chain gitu ya. Jadi kita undang banget untuk mereka bisa bergabung gitu dan memenuhi visi kita gitu ya di pameran ini gitu. Jadi Indonesia yang kaya banget dengan industri ini bisa join retail, distributor, e-commerce sekalipun gitu. Dan kenapa sih mereka harus datang? Karena memang kita mempersiapkan pameran ini sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan itu gitu. Jadi siapa saja yang terlibat di industri cold chain, yuk datang ke pameran ini dan lihat teknologi terbarunya. Baik. Kalau dari selain pameran kan dari pihak pakai ini kan juga menggelar untuk seminar ya. Sudah ada agenda seminar apa saja nanti? Iya, kalau agendanya satu mungkin kita mau share ini ya, kita senang banget karena ternyata bukan hanya pelaku industri seperti kita, tapi ada juga komunitas, asosiasi yang excited gitu dengan industri ini. Jadi kita beberapa ngobrol dan mereka tertarik untuk membuat seminar gitu. Jadi banyak ada salah satunya PPLI dan mereka juga di cold chain gitu. Jadi PPL ini perkumpulan pelaku logistik Indonesia. Bahkan ada khusus bidang cold chain gitu. Jadi mereka tertarik untuk membahas regulasi. Kita bahas yuk gimana sih regulasi akan menolong pelaku industri di cold chain ini. Jadi nanti akan ada seminar mengenai regulasi, kemudian ada juga concern ya mengenai halal logistik dari NLC. Ada soal halal logistik. Ya, jadi gimana sih menjaga keamanan pangan gitu ya. Jadi tidak hanya exhibitor, visitor, tapi kita juga lengkapi dengan knowledge gitu ya tentang seminar gitu. Yuk ikut dan mereka bisa menambah networking juga, dapat ilmu juga gitu. Gitu sih. Kalau dari Bu Caroline sampai hari ini bagaimana persiapan? Persiapannya sih kurang lebih udah 80%. Ready lah ya, 80% kita udah siap. Booth-boothnya juga sudah mulai full, visitor-visitor sudah mulai registrasi, rundown seminarnya Ibu Teresia udah fix nih, gitu. Udah ready. Jadi kita tinggal go nih bulan Mei. Jadi kita udah siap banget bulan Mei untuk
welcome semua datang lagi Oke. ke G-Expo tanggal 7 sampai Oke. 10. Oke, tadi disampaikan keikutsertaan udah sampai 80%. Artinya masih ada kesempatan nih untuk calon eksibitor untuk bisa join di pameran. Ada banget. Kita masih ada beberapa space lagi. Jadi kalau mau terbatas sedikit tapi tetap ada. kalau masih mau ikut sebagai eksibitor, ayo cepet-cepet kontak kita atau langsung bisa ke website kita ke www.ismexpo.com. Oke, bagi yang mungkin tertarik untuk jadi eksibitor, mungkin bisa dijabarkan benefitnya apa saja Bu ketika ikut dari pameran dari. Oke. Untuk sebagai eksibitor sih benefitnya banyak banget ya. Jadi kita mulai dari pre-show kita udah mulai promosiin PT A, B, C, D ikut nih di pameran kita. Jadi kita sudah sebar undangan ke ribuan database kita untuk datang ya, nanti bisa ketemu dengan PT A, B, C, D ini kan. Lalu juga otomatis bisa terekspos dengan ribuan buyer kita itu kan. Tahun lalu kan kita 30 ribuan ya. Tahun ini juga kita expect-nya jauh lebih banyak lagi sih yang datang. Terus kedua juga bisa pameran itu ideal banget tempatnya untuk networking, untuk kenalan, untuk ketemu teman lama yang ternyata masih di industri ini gitu kan, dan juga buka peluang kerjasama baru kan Pak, gitu. Kalau pameran tuh unexpected kerjasama ada aja gitu. Terus yang ketiga juga dari sisi branding kan, kita ISM dan Indonesia Culture Expo nggak mau sombong sih, tapi kan sebenarnya kan kita pionir nih, pameran pionirnya Coachin, yakin nggak mau ikut gitu. Sayang banget untuk jadi bagian dari ekosistem Coachin ini gitu kan. Gitu. Oke, baik. Ada benefit lain selain tadi yang disampaikan? Apalagi ya, banyak sih ya sebenarnya. Dari sisi penjualan juga bisa dibantu boosting gitu kan Pak. Branding seperti mungkin di semua platform sosial media gitu kan, atau mungkin podcast gitu kan. Iya, betul. Jadi itu banyak banget ya untuk benefitnya tuh nggak bisa dibilang cuma 4 hari dari tanggal 7 sampai 10 doang. Jangka panjang before and after gitu loh Pak. Oke, kembali ke Bu Terry nih. Kalau dari visitor untuk bisa mengakses ke pameran seperti apa? Apakah juga nanti dikenakan biaya dan cara daftarnya gimana? Oke, untuk visitor ini memang pameran ini dengan sengaja ya, karena kita ingin menjawab kebutuhan bersama. Ini kita aksesnya itu gratis, tidak dikenakan biaya, tapi memang harus berdasarkan registrasi gitu. Jadi nggak bisa datang langsung masuk gitu ya Pak. Jadi gratis, caranya juga cukup mudah, cukup tinggal kunjungi website kita, lalu tinggal isi data dan dapat akses gitu. Dan kita juga fasilitasi dengan pre-register. Ini gunanya apa sih? Artinya semua orang yang punya punya keinginan untuk hadir, mereka bisa persiapkan aksesnya lebih awal gitu loh. Jadi nanti tinggal datang, langsung tinggal masuk dan menikmati pameran gitu. Jadi ada kelebihan dari pre-register ini, atau registrasi onsite juga nggak masalah sih gitu. Oh, berarti bisa onsite ya untuk? Bisa di onsite ya. Cuma kita advice aja ya kali ya. Iya. Agak rame Pak. Agak ngantri. Indonesia nggak suka ngantri. Kalau Indonesia kan nggak suka ngantri nih. Betul. Jadi kita fasilitasin dari rumah aja yuk, kita registrasi dulu. Jadi registrasinya gampang banget. Cukup di website kita di ismexpo.com. Registrasi, dapat QR code-nya di email, udah langsung bisa masuk gitu. Dan kelebihan lainnya ketika pre-registrasi adalah mereka bisa akses e-katalog kita gitu secara online, jadi bisa lihat dulu, jadi bisa prepare gitu datang ke pameran. Gitu. Misalnya hari pertama kita mau lihat apa ada exhibitor list ini, ada acara ini gitu. Jadi enak gitu tujuannya. Jadi bisa maksimal menikmati seluruh pameran ini. Baik. Oke. Terakhir mungkin Bu Caroline, target dan harapan untuk pameran di tahun ini seperti apa? Oke, kalau kita targetnya itu kita mau jadi ekosistem wadah platform strategis untuk jadi ekosistem coaching di Indonesia. Nah, harapannya itu kita bisa dari pameran ini terbentuk kolaborasi baru, kerjasama baru, exciting plans untuk memajukan nih coaching industry di Indonesia. Jadi kita maunya ISM dan AS itu jadi saksi untuk Indonesia tuh punya potensi besar loh untuk coaching. Jadi
untuk kemajuan cold chain, untuk kemajuan ekosistem pangan di Indonesia juga bisa maju lagi. Gitu. Dan untuk rencana roadshow ke daerahnya masih berlanjut ya untuk di tahun ini, Bu? Masih banget. Jadi kita selain ada di bulan Mei, kita ada di Jakarta tanggal 7 sampai 10. Kita juga ada di Semarang. Oke, yang Jateng Cold Chain. Jadi ini kita sister brand baru kita namanya Jateng Cold Chain. Ini untuk menjawab warga Jawa Tengah. So kebutuhannya Jawa Tengah. Kita ada Jateng Cold Chain di pertengahan bulan Juli. Secara konsep sama dengan secara konsep agak sedikit berbeda karena Jateng Cold Chain nanti akan kita fokuskan ke agriculture. Jadi in conjunction dengan Jateng Cold Chain kita ada pameran namanya Agriculture Agrimat, di mana itu kita menjawab masalah tentang agriculture, pertanian, cold chain di Jawa Tengah. Lalu untuk di Surabaya nih akhir tahun juga kita ada lagi di bulan Desember lagi, itu bersama dengan food. Oke. Artinya tiap daerah punya segmennya masing-masing gitu ya. Oke. Ada tambahan mungkin dari Bu Tere untuk harapan terkait pameran? Kalau terkait pameran sih kita berharap pameran ini bisa menjawab kebutuhan yang tadi kita sudah bahas bersama ya gitu. Jadi dari sisi visitor diuntungkan, exhibitor juga diuntungkan gitu. Jadi kita bisa menjadi saksi sih untuk perjalanan cold chain di Indonesia. Oke, baik. Paling terakhir mungkin Bu Caroline bagi calon exhibitor yang mungkin masih ragu-ragu nih untuk join di pameran, apa yang ingin disampaikan? Tunggu apa lagi? Benar sih. Kita welcome banget kalau exhibitor baru yang mungkin belum bergabung di ISM dan Expo. Untuk coba yuk bersama-sama kita bangun industri cold chain di Indonesia. Untuk Bu Tere nih, untuk visitor yang mungkin akan tertarik join di pameran, ada yang mau disampaikan, Bang? Kita pengen ajak untuk campaign bersama ini sih dengan tagline kita We Are Cold Chain. Jadi kita mengundang seluruh mereka visitor yang ingin bergabung di industri cold chain ini tanggal 7 sampai 10 Mei 2025 di J-Expo Kemayoran di hall A2, A3, D1. Ya, jadi di hall A dan D untuk bisa hadir bersama dan kita bisa sama-sama untuk mengusung campaign ini. We Are Cold Chain. We Are Cold Chain. Baik, oke. Terima kasih untuk waktunya Bu Tere, Bu Caroline. Sukses untuk pameran ini. Amin banget Pak. Terima kasih banyak. Jangan lupa hadir sih.